Saya pernah duduk sama orang stroke sebelahan gue lah, jadi nggak nyembah, pingin ketawa dosa, nggak pingin ketawa nggak dosa. Senangkan hati Tuhan di saat engkau sehat, amin. Melalui pesan yang sederhana, namun menyentuh, Evangelis Monggol Stress mengajak kita untuk tidak menunda hidup bagi Tuhan. Saya tidak pernah bercita-cita untuk jadi seorang artis, Pak. Bapak Ibu harus menyadari muka saya saat itu tidak seganteng sekarang. Itu pun sekarang juga nggak ada yang percaya kalau gua ganteng. Jadi satu sisi saya dilematis untuk hidup di Jakarta, di saya mengambil keputusan, di saat saya mengambil keputusan dari dari Manado ke Jakarta dengan niat yang murni untuk menjadi hamba Tuhan, ternyata menjadi sesuatu yang berbeda. Saya nggak punya cita-cita jadi main sinetron, Bapak Ibu. Kalau saya mau main sinetron, pasti yang korban ketabrak, masuk got, yang jatuh dari pohon, kebakaran, gitu-gitu. Atau kalau enggak acting dikubur. Karena memang muka udah cocok. Kalau hitungan masuk TV saat ini, saya paling acara buzzer. Ya kan, tukang copet dikejar massa, dibakar. Nah itu cocok tuh muka. Tetapi di saat saya punya hati yang luar biasa dan saya percaya Tuhan pasti memberkati hidup saya percaya itu terjadi, saudara. Tidak ada satu manusia yang bisa membantah bahwa saya artis. Dan saya bersyukur pandemi pun tidak membuat saya nggak ada job. Teman-teman saya yang lain stand up komedian udah beralih haluan. Saya masih tetap konsisten selama 10 tahun menjadi stand up komedian Indonesia. Dan sampai hari ini saya masih stand up komedian terbaik, terlaris, termahal di Indonesia. Amin. Orang tanya, Kak Monggol rahasianya bisa diberkati Tuhan tuh kenapa? Mohon maaf, saya dulu hidupnya di jalanan. Kerja 3 pekerjaan. Saksi hidupnya masih ada. Pagi jam 9 kerja di rumah makan Padang di Jalan Sabang. Sore jam 4 ngambil harian terbit, Suara Pembaharuan, Pos Kota Gope, dan Kompas untuk dijual. Malamnya saya kerja di Pecel Lele Heri di Jalan Sunda. 3 pekerjaan tersebut saya lakukan dan bergaji total hanya 1.900.000. Dan saya mengambil keputusan karena saya percaya Tuhan luar biasa. Saya menyisihkan dari 1.900.000 untuk bayar kos 250.000. 50.000-nya uang keamanan dengan uang cuci baju. Sisanya saya mau ke tempat kerja jalan kaki. Orang bilang kan lumayan jauh dari Kramat Sentiong ke daerah Sabang. Lah Musa aja 40 tahun jalan kaki nggak ribet ya kan? Masa dari Kramat Sentiong kan harusnya nggak terlalu ribet. Jadi saya jalani. Tapi dari penghasilan 1,9 saya sisihkan 200.000 perpuluhan saya buat gereja. Orang tanya kenapa harus 200, kan harusnya 190. Kan 10% dari 1.900.000 kan 190.000. Kenapa harus ngasih 200? Ya nggak apa-apa karena gue pengen ngasih. Duit gue kenapa situ yang masuk campur, ya kan? Saya kasih jujur. Gak pernah ngeluh. Muncul pengeluhan di saat saya jadi artis. Penghasilannya berubah. Sebulan bisa menghasilkan sepersekian ratus juta. 3 tahun saya jadi stand up ngambil duitnya 179 juta. 179 miliar. Berapa perpuluhannya coy? Yakin ngasih? 200.000 kita ngasih buat Tuhan pasti gak akan keberatan. Tapi kalau ada bunyi 179 juta mikir. Itu juga saya alami Bapak Ibu. Orang nanya, terus Kak
Mongol kalau kasih perpuluhan kemana? Ke gereja. Saya tidak pernah bawa perpuluhan ke ibu janda, anak yatim maupun nenek-nenek. Enggak pernah. Kenapa harus ke gereja? Karena saya ngikutin Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah ke rumah Tuhan. Jadi kalau bapak-bapak, ingat nih bapak-bapak, kalau Anda perpuluhan yang ngasih ke ibu janda, itu bukan perpuluhan, itu kegatelan. Nih, saya sekarang ketemu, iya Kak Mongol, saya kebetulan ini lagi mau bawa perpuluhan, ada ibu-ibu janda yang butuh dibantu. Jangan coy, ke rumah Tuhan untuk bisa diberkati Tuhan, perpuluhanmu bawa ke rumah. Yang kedua, apa rahasia Kak Mongol ngasih perpuluhan enak? Coba buka ayat Alkitab 2 Korintus 8 ayat 12. Ini boleh dipraktekin Bapak Ibu. Anda pingin diberkati Tuhan, beri yang terbaik buat Tuhan melalui gereja. Coba. Udah? Coba baca sama-sama 2 Korintus 8 ayat 12. 1, 2, 3. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Jadi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, kalau Anda punya 20 juta di ATM, terus Anda ngasih persembahan 2.000, orang Belanda bilang ombeskov. Keep sonder kop. Kasih yang terbaik bos. Saya masa pandemi dari bulan Mei gak ada show awal-awal. Mei, Juni, Juli gak ada pekerjaan. Apakah saya tidak memberi kepada Tuhan? Tetap. Saya membuat boleh bilanglah neracalah keuangan. 10% buat Tuhan, 12,8% buat daerah, 1,2% buat diakonia. Sisanya emak. Saya hidup dari mana? Ya dari jajan emak. Jadi saya ngasih buat Tuhan apa yang ada pada saya. Saya nggak maksa. Kalau nggak ada ya nggak usah ngasih. Tapi jangan sampai ada tapi nggak ngasih. Banyak tuh yang naruh persembahan, naruhin tangan ke dalam pundi, nggak ada duitnya. Doanya, aku persembahkan roh, jiwa dan tubuhku kepadamu. Tahu-tahu meninggal langsung dipanggil Tuhan. Jangan banyak orang begitu itu. Kesaksian hidup memberi 50.000 buat pulang keluar ketemu dompet, besok bersaksi. Tepat pada waktunya Tuhan tolong. Karena saya memberi yang terbaik. Balikin dompet orang coy. Jangan bilang mujizat. Itu PA namanya kalau lu bilang itu punya mujizat Tuhan. Ada KTP-nya, ada SIM-nya, balikin. Jadi buat jemaat yang hadir hari ini, beri yang terbaik buat Tuhan. Saya saksi hidup kebaikan Tuhan karena saya memberi yang terbaik buat Tuhan. Amin. Jelek-jelek begini saya pakai jam tangan 2M. Anda boleh cek di Google, Rolex Daytona Platinum. 5 di Indonesia, gua salah satunya. Yang percaya berarti kurang beriman. Langsung tepuk tangan. Berarti kalau Anda percaya Anda kurang beriman. Tapi benar kok ini asli. Dan hanya Tuhan dan saya yang tahu. Adakah sertifikatnya atau tidak. Ya kan? Selama artis yang make semua benda menjadi original. Santai aja coy. Jadi nggak usah ribet, beri yang terbaik. Karena saya juga melakukan hal yang sama. Mama saya pun saya ajarkan. Mak, kasih yang terbaik for Tuhan. Oleh sebab itu mama saya kalau ke pasar, duit pasar nggak pernah dikasih buat persembahan. Sangat memalukan kalau Anda ngasih yang terbaik buat Tuhan, duitnya bau ikan.
Bagaimana kalau Tuhan kasih juga berkat bau ikan? Saya dapat berkat besok main film lagi Komik 8 season 3. Asik. Pasti honor naik 100 kali lipat. Mumet lagi perpuluhannya berapa. Kayak pingin pindah agama gitu ya. Nyari yang paling murah kira-kira ada nggak ya? Jangan 10 gitu, 1% gitu ada nggak ya kira-kira. Tapi balik lagi, saya bisa ada berdiri sampai hari ini karena kebaikan Tuhan loh Bapak Ibu. Amin. Saya hari Rabu ada show. Besok ada DP buat acara bulan Oktober. Teman-teman saya yang lain nanya, kok lu masih laku yang oleh? Susuk lu berlian berapa karat? Enggak ada. Gue kalau pakai susuk berlian mending gue jadiin cincin. Jadi kalau ibadah penyembahan gue tinggal angkat tangan melulu ya itu. Ada matahari cuy. Gak cocok. Karena kalau gue pakai berlian tetap muka gue gak jadi Antolin Betran. Tetap Mongol. Gua yang dirubah bukan berliannya, hidungnya yang dimancungin. Karena kalau hidung gua mancung lewat Aliando. Gitu. Jadi buat Bapak Ibu gak usah ribet. Gak usah mumet, saya juga sama. Stand up komedian tuh gak enak Bapak Ibu serius karena sendiri di panggung. Tetapi kenapa Mongol ambil salah satu seni yang paling mahal dan paling enak adalah stand up. Lu ketawa gak ketawa bonus honor masuk. Karena stand up itu 1 jam sebelum perform udah harus lunas. Lu main sinetron nunggu tayang. Jadi enak coy, nggak ada yang ketawa, honor udah masuk. Paling nggak diundang lagi sama IO-nya. Gitu, nggak peduli yang penting so masuk 70 juta, lucu nggak lucu gitu. Terus kalau saya stand up apa yang saya bawain? Yang saya jadiin materi hanya mama dan anak saya. Oleh sebab itu saya masih laris karena saya nggak bawa orang lain. Emak gua aja yang gua bawa-bawa tentang alisnya jatuh lah. Ya kan anak saya beli jepitan rambut 3 mintanya 30. Orang tanya emang mak lu gak marah? Enggak kan kita bagi hasil. Jadi santai. Jadi gue sebelum stand up, gue sebelum manggung udah gue transfer. Mak 4 juta so masuk nih. Mama langsung bilang kalau perlu ngana hina-hina ngana papa yang tim pulang bawa doi. Ya, jadi udah dapat restu. Yaitu apalagi ini so Juni bro. 6 bulan lagi Desember. Sudah mulai harus pelihara babi. Ya tuh 6 bulan gode dia ya tuh. Jadi santai nanti bulan Desember babi sudah mulai mengerti kalau sudah mau masuk masa pemotongan dengan lagu gereja ya. Kalau tanggal 1 dia bunyi jauh di dusun yang kecil di situ rumahku. Mamanya babi langsung bilang kita doa puasa. Semua dekat ini lagu. Tanggal 20 ganti lagu Sang Penebus Dosa dan lagu Natal yang Kidung Jemaat tuh. Udah mulai tuh. 24 mulai babi mengalami yang namanya kejang-kejang rohani. Karena lagunya udah Mariah Carey. Oh holy night. Oh kelihatan yang punya rumah sama pisau babi langsung. Oh Tuhan kita ini. Jadi santai. Jadi kalau di Manado potong babi nggak pakai adat, nggak pakai. Dengerin lagu Natal babi sempoyongan sendiri. Gitu. Tapi kalau Anda mau makan babi boleh, iya makan aja nggak usah ribet sama jadi. Nggak boleh makan babi loh kamu Mongol. Ada cacing kremi yang dimasak 100 Fahrenheit tetap hidup. Nenek gua aja sampai 100 tahun makan babi tiap hari juga nggak mati-mati. Santai aja. Mati hidup kita ditentukan oleh Tuhan kita, bukan oleh babinya. Itu dong. Tadi Pastor Andrew tuh kayaknya suka makan babi soalnya kelihatan gemuk. Karena orang yang diberkati Tuhan pasti harus gemuk, betul? Betul, cowok-cowok nggak usah nge-gym, jangan sok-sok sehat tetap meninggal.
Jangan ngerepotin diri, ya kan? Karena laki-laki normal itu, laki-laki yang diberkati adalah laki-laki yang buncit. Sebab engkau kan mengembang ke kanan dan ke kiri. Jadi tahan-tahan aja, nggak apa-apa. Jadi jangan maksain segala diri. Saya jujur, saya temenan baik sama dokter Tompi, penyanyi plus dokter bedah. Kenapa saya nggak bedah hidung? Karena saya takut Tuhan taunya saya pesek. Iya kan? Tahu-tahu mongol hidung, mancung, lewat pemain BL Thailand bener. Mancung, tahu-tahu jalan ditabrak bajai. Meninggal, kita nanya Tuhan kenapa mongol mati. Tuhan dari surga, itu lungol, ya ampun gua lupa soalnya lu kan pesek kenapa mancung. Jangan dirubah ya. Jangan merubah apa yang sudah Tuhan beri. Kalau pingin tetap terlihat putih ya jangan keluar rumah. Jangan pakai produk Korea untuk mutihin muka karena leher lu belang. Maksa kan pingin putih akhirnya cuman muka doang, lehernya hitam. Ada yang semua badan pakai hand body tapi percuma kalau ada bekas knalpot. Operasi tuh harusnya hilangin. Jadi buat teman-teman semuanya, beri yang terbaik jika itu ada padamu. Amin. Di dompet lu ada duit 200.000, beri yang terbaik. Gak usah 200-200-nya. 10% dari 200.000 yang ada di dompet Anda itu yang Anda kasih. Kasih 20.000, jangan 2.000. Terus nanti mengalami apa? Tuhan kok gak memberkati aku ya? Tuhan lagi ngumpulin 2.000. Tapi kalau Anda memberi yang terbaik, hidupmu gak akan jadi sia-sia. Amin. Amin. Karena Tuhan gak mau pernah berhutang dengan orang yang memberkati pelayanan Tuhan loh. Saya jujur kalau diundang gereja GSJS saya gak pernah nolak. Kalau bicara persembahan kasih kecil. Tapi kenapa saya mau? Karena ini bagian dari pelayanan. Amin. Coy. Persembahan kasih kecil tapi gua sehat. Memilih mana? Persembahan kasihnya gede atau turun stroke? Ya toh? Nah itu ya mongol bilang, enak tuh kalau di hadirat Tuhan, nyembah Tuhan tuh enak banget. Tapi ada banyak kan orang di gereja nggak mau nyanyi. Abis. Kaget gue. Ya kan? 2 menit. Banyak orang yang di gereja Tuhan kalau lagi kayak tadi, enak lah. Menyanyi. Cuman begitu. Coy, nyenangkan hati Tuhan tuh nyanyi. Suara lu fales, tenang aja, Tuhan denger hati lu kok. Amin. Jangan nanti gak mau nyanyi-nyanyi, giliran stroke baru nyanyi. Jelek bener. Saya pernah duduk sama orang stroke sebelahan gue lah, jadi gak nyembah. Pingin ketawa dosa, gak pingin ketawa gak dosa. Senangkan hati Tuhan di saat engkau sehat. Amin. Amin. Karena Mazmur 103 yang bilang di saat engkau menyenangkan hati Tuhan, Tuhan akan meluputkan engkau dari maut. Amin. Kiranya renungan ini menguatkan iman, membangkitkan semangat untuk hidup dalam kehendak Tuhan, dan mengingatkan kita bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk menyenangkan hatinya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, subscribe, bagikan kepada teman-teman Anda. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Tuhan memberkati.